Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Mohon maaf nih sebelumnya kita membuat videonya agak lama lah jedanya ya. Lama banget sih. Lama banget jedanya. Nah, kebetulan nih kita dapat waktu juga, dapat momen untuk bertemu kembali. Ada mungkin setelah menggali-gali informasi, entah itu di medsos, entah itu di perbicaraan tentang di masyarakat lah. Ini kita dapat satu materi nih yang seru mungkin untuk kita bahas. Ya setidaknya kita bisa membuka wawasan juga teman-teman Taksu Poleng. Ini bersama Beli Jarot yang udah menggebu-gebu nih ketidakterimaannya tentang materi ini. Jadi materi kita kali ini nih tentang guru dan murid kan gitu juga. Guru dan murid, karena entah itu di medsos ini banyak yang viral, murid entah itu melawan guru lah atau sebaliknya juga gitu. Nah, kita membahas dari sisi gimana nih? Dari sisi Swadharma kita di Bali, entah itu kita pembahasannya dari adat atau agama juga Jero ya. Mungkin dibantu Beli Jero ini berdua yang spesifik nih mengetahui tentang guru lah, karena selain selain mempelajari juga bergelut di bidang itu gitu. Mungkin langsung aja sih. Jadi karena kan akhir-akhir ini ya banyak fenomena loh ya. Banyak fenomena nih bro. Murid yang melawan guru, bahkan murid yang bisa dikatakan udah nggak menghormati guru. Kemudian karena ya merasa mungkin dia pada backingan atau punya uang atau punya gini, dia melawan guru dan sebagainya. Tapi nggak semuanya sih. Yeah. Di kali ini kita ingin membahas Swadharma atau tugas atau kewajiban seorang murid terhadap gurunya dalam sudut pandang kitab-kitab Nusantara ya. Mungkin ada beberapa kitab Nusantara yang mengajarkan tentang guru. Yang kali ini yang kita bahas adalah dari dua lontar, dari dua kitab yang ya kemungkinan kita sedikit tahu lah ya, dia bukan tahu banyak, sedikit tahu. Yang pertama adalah Lontar Putra Sesana. Nah, di dalam Lontar Putra Sesana bagaimana itu dijelaskan Swadharma kita, itu tugas kita, kewajiban kita untuk menghormati satu guru. Ya tentu yang kita tahu dalam ilmu atau istilahnya ajaran Nusantara itu ada 4 guru. Yang pertama adalah guru Urpaka. Nah, guru Urpaka ini adalah orang tua yang membuat kita atau melahirkan kita, baik ibu dan bapak. Kemudian ada guru pengajian. Guru pengajian ini adalah seorang guru yang memberikan ilmu pengetahuan terhadap kita. Dari nggak bisa menjadi bisa, dari yang mungkin kita berperilaku yang amoral menjadi moral yang baik kan gitu dulu. Ini guru pengajian. Kemudian guru wisisi. Nah, guru wisisi ini adalah pemerintah. Baik itu dari tingkat desa, RT, kemudian ada bupati, gubernur, dan juga presiden. Terakhir adalah guru Swadhyadi. Itu adalah Tuhan, baik itu dewa maupun Tuhan. Itu energi positif lah. Nah, yang pertama adalah bagaimana sekarang banyak juga fenomena anak melawan orang tua. Bahkan dijelaskan di dalam Lontar Putra Sesana itu Darmaning Putra Rene Ring Bapu. Artinya apa? Tugas seorang anak terhadap orang tua disebut dengan Pitriyatni. Nah, Pitriyatni adalah leluhur itu orang tua. Yatni itu adalah korban suci. Bukan semata-mata Pitriyatni itu adalah bagaimana seorang anak mengabengkan atau upacarai di saat orang tua meninggal. Tetapi jauh daripada itu adalah tugas seorang anak untuk membahagiakan orang tuanya. Menghormati, berusaha istilahnya membuat orang tuanya bahagia. Itu yang sangat penting. Ibu dan bapak, karena dalam konsep spiritual adalah ibu sebagai pembentuk badan kasar kita atau istilahnya material kita, bapak sebagai pembentuk rohani. Kenapa dikatakan ibu sebagai pembentuk material? Karena yang membesarkan kita di kandungan kan ibu. Membuat adanya tangan, mata dan sebagainya. Kalau bapak itu adalah sebagai purusa atau yang sang dumadinya ya. Roh yang ditiupkan itu adalah berasal dari garis bapak. Ibu itu adalah
badan kita. Ya, inilah perlu yang mana kita menghormati ibu dan bapak kita. Makanya kalau orang bingung-bingungan, dia minta pengelukatan di bapak. Ya. Kalau orang sakit dalam fisik, dia minta pengelukatan di ibu. Karena ibu sebagai pembentuk material. Itulah penyeimbangnya nih Jero ya. Dewasa ini banyak anak yang berani melawan orang tua. Orang tua tidak memberikan HP, itu dibakar, dibunuh orang tuanya. Itu banyak yang kita lihat di sosial media. Nah, ini yang perlu kita berikan pemahaman, sharing tentang untuk generasi muda lah. Jangan sekali-kali berani terhadap orang tua, jangan sekali-kali. Karena di dalam kitab Nusantara dikatakan, apabila kamu sebagai anak berani terhadap orang tua, nerdon ikang yatnya. Artinya apapun yang kamu lakukan itu sia-sia. Tidak akan pernah berhasil apabila kamu dikutuk oleh orang tua sendiri. Gitu. Kemudian banyak juga sekarang ada orang tua yang, mohon maaf, ini mencabuli anak. Kalau di dalam kitab Nusantara disebut dengan gami gamani, hubungan yang salah. Apabila ada ikatan darah, baik dengan sepupu, itu di dalam satu garis dengan saudara kandung, apalagi dengan orang tua, disebut dengan gami gamani. Dan ini biasanya umurnya pendek, bahkan akan dikutuk menjadi beberapa, ya bisa dikatakan binatang lah di dalam konsep lontar itu. Gami gamani ini banyak terjadi. Kemudian yang kedua adalah guru pengajian. Guru ini pengajian. yang akan sekarang viral-viralnya lebih fokuskan bagaimana darmaning sisya renering nabi. Tugas seorang murid terhadap gurunya. Di dalam lontar sila kramaning aguran-aguran di sana dijelaskan ayu imu-imu. Artinya apa? Kamu seorang murid tidak boleh menjelek-jelekkan guru. Tidak boleh sama sekali menjelek-jelekkan guru. Kemudian ayo nginjak wayangan guru. Artinya seorang murid tidak boleh menginjak bayangan guru. Itu guru sangat dihormati zaman dulu. Menginjak bayangan guru pun tidak boleh dibenarkan. Duduk di tempat guru duduk pun tidak boleh. Sekarang ya murid jangankan di tempat guru tidur malah. Bahkan di atas meja guru pun ada yang duduk, ada yang berdiri lah. Nah, ini yang perlu kita pemahaman. Apabila itu terjadi, banyak kisah. Satu karena, dua Bambang Iklawi. Dia berguru tanpa direstui oleh gurunya. Di saat dia menggunakan ilmunya itu tidak akan berguna. Tiba-tiba lupa dan lain sebagainya. Itulah makanya kalau teman-teman menjadi seorang murid, hormatilah guru teman-teman. Karena dikatakan guru itu adalah dewa yang sekali sama dengan orang tua. Jadi dia yang membuat teman-teman itu bisa dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini yang perlu kita hormati. Perlu kita hargai, dan jangan istilahnya melawan, apalagi sampai berbicara kasar terhadap guru. Kalau memang salah ya kita akui, kita sebagai generasi muda harus kesatria itu lebih. Hormatilah guru itu. Sangat sulit menjadi seorang guru, benar gak? Sangat sulit menjadi seorang, apalagi dewasa sekarang, apalagi untuk zaman sekarang lah. Serba salah guru dia. Guru serba salah. Satu, administrasi banyak sekali tuntutan administrasi. Kemudian kita dituntut untuk memenuhi kualifikasi, ada standar kelulusan daripada seorang murid. Yang ditetapkan ada BKD lah, beban kinerja dosen, beban kinerja guru itu harus dipenuhi. Nah, itu jadi untuk teman-teman yang statusnya sekarang untuk menjadi seorang murid atau menjadi seorang anak, ayo loh, kita hormati guru kalian, karena di saat kalian nanti menjadi pekerja lah, kalian baru sadar, oh ternyata apa yang dikatakan guru itu benar. Apa yang dikatakan guru itu benar loh. Kalau sekarang generasi muda pasti, apalagi di saat kita melawan guru, diberikan applause, dibilang hebat, mata-mata wah lebih nyapu kadi aku lah, kemudian tangkap sabarnya, itu jangan. Kemudian tugas seorang guru terhadap murid ini juga ada di dalam lontar sila kramaning aguran-aguran dan juga putus sesane tadi. Bagaimana guru itu harus bisa membuat murid itu menjadi pintar dalam konsep akademik maupun moral. Karena dikatakan apabila murid salah jalan, guru akan dihukum 1000 kali lipat daripada kesalahan murid. Nah, itu dijelaskan. Makanya zaman dulu guru itu sangat selektif kali memilih murid, kan itu karena harus mempertanggungjawabkan ilmu yang diberikan. Sama dengan kalau sekarang pun banyak orang-orang bilang, toh nyetenglah muridi. Pasti dikatakan nyetenglah muridi. Nggak mungkin ditanyakan nyetenglah kepala sekolah kan itu pasti siapa lah gurunya kan itu. Nah, itu yang perlu jadi guru sebagai turi toladan, sebagai contoh, biar dibilang
guru kencing berdiri tuh, murid kencing berlari. Jadi seorang guru itu harus memberikan contoh. Iya. Apalagi orang tua beliau, dikatakan orang tua itu harus memberikan contoh. Orang tua seperti tadi kita diskusi, banyak orang tua ingin anaknya itu hormat terhadap orang tua. Yang bagus-bagus lah, yang sempurna. Tapi dia tidak menghormati orang tuanya dulu. Bahkan dia tidak memberikan contoh ya. Nah itu, kalau kita tidak ingin dikasari terhadap anak-anak kita, ya kita jangan ngasari orang tua. Anak kita kan itu beliau. Nah itu yang harus kita lakukan sekarang. Begitu juga kalau di pendidikan, mungkin di akademisi, mungkin kalau sedikit saran sih, kurikulum itu mungkin dikembalikan kayak dulu seperti itu. Budi pekerti kita ditingkatkan, karena moral itu soft sangat penting ya. Karena sekarang kebanyakan hard skill yang ditingkatkan. Dulu kan soft skill, artinya apa? Pemahaman menjadikan murid itu lebih hormat. Bukan menakuti guru ya, tetapi lebih hormat. Kalau dulu kita selesai jam sekolah lah, ketemu guru di luar tuh, Bu. Apalagi dulu ada judi kocok momongan di Bali lah. Ada hari raya momongan, ada guru. Kita lapangan basement lah itu dulu ya. Ketika guru lewat pun kita masih hormat, masih sayang. Gitu. Kalau sekarang lebih ke friendly yang bablas sih sebenarnya. Benar. Kebablasan. Seolah-olah kita berusaha sebagai guru untuk membuat murid itu nyaman, terlalu nyaman, bahkan dia tidak tahu batasan itu loh. Batasan ya. Ini yang ini kita mencoba menggali batasan-batasan itu sesuai dengan lontar-lontar ini. Makanya diharapkanlah proses pengajaran, proses pendidikan di rumah maupun di sekolah itu dikembalikan lagi seperti kitab-kitab Nusantara yang kuno. Sama dengan kita bahas tadi adalah guru wisese beli pemerintah. Kalau di dalam lontar kan ada yang namanya Aste Brate kepemimpinan lah. Bagaimana seorang pemimpin itu harus mengayomi, itu harus diterapkan lagi hal-hal itu. Sama dengan sekarang teman-teman kita memiliki bupati yang baru, gubernur yang baru, dan presiden yang baru. Nah kita tidak lagi berplok-plok golongan apa, pendukungnya siapa. Ini kita yuk song-song supaya negeri ini menjadi yang makmur nih. Kalau kita udah satu sekarang, kita sekarang nggak lagi kita berbeda-beda. Ini yang kita harapkan. Begitu juga seorang pemimpin kalau di guru BCC itu kan semestinya saya sudah siogiana memberikan contoh dan memiliki fungsi-fungsi dari masing-masing guru ini tersendiri. Namanya juga pemimpin. Kalau pemimpin salah jalan ya bawahnya ya pasti akan salah jalan kan dulu. Jadi pemimpin harus memberikan contoh karena pemimpin menjadi barometer menjadi barometer dari semua rakyat lah. Semoga lah pemimpin sekarang maupun bupati, gubernur menonton video ini lah seperti itu. Jadi kamu next time mungkin kita akan bahas tentang apa itu Aste Brate kepemimpinan beliau. Aste Brate kepemimpinan. Itu juga ini menyinggung tadi sedikit banyak yang generasi muda kita yang banyak ulah pati, bunuh diri itu mungkin ini sangat ditekankan sekali dari orang tua juga. Sudah memberikan pemahaman, begitu juga dari guru pengajian yang mendapatkan di sekolah. Sangat ditekankan sekali sih di ini karena sangat prihatin kalau kita lihat banyak sekali generasi muda kita yang mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Jadi sudah siogiannya seorang guru itu memberikan nasihat-nasihat yang lebih spesifik lagi kepada siswanya, lebih dekat lagi agar untuk lebih penguatan diri lagi. Dan itu loh, kalau bisa lah kan ada purnama kita sembahyang. Kalau bisa tuh diadakan hening bareng ya. Ya, itu lebih 5-10 menit setelah kita sembahyang atau sebelum pembelajaran kita berdoa, habis itu hening sebentar. Itu supaya unek-unek vibrasi yang negatif itu bisa keluar, sehingga karena peran guru, peran orang tua itu sangat dibutuhkan, Bli. Dan juga orang tua semoga lah bisa menjadi tempat curhat. Jangan pernah menghakimi anak itu. Benar nggak, Bli? Kalau dihakimi, dia akan takut untuk cerita. Karena saya juga baru belajar dari orang tua, jadi banyak baca-baca literasi tentang bagaimana sih cara mengasuh anak dalam versi Nusantara lah, dalam versi Hindu lah, seperti itu. Nah mungkin ini kurang lengkap jika kita tidak memberikan solusi juga nih kan. Mungkin dari sisi spiritnya nih Jero. Artinya kalau mungkin ada murid-murid yang mungkin gimana sih caranya mengontrol biar dia bisa artinya sesuai pakem yang tadi kita jelaskan itu. Artinya dari sisi fiskalnya lah, apalah mungkin ya kita
lakukan sebelumnya agar mungkin kita entah itu menyerap apa yang diajarkan lebih bagus, lebih baik. Yang pertama dalam konsep spirit lah, yang kita gini, kalau di Bali kan ada istilahnya Hari Raya Saraswati. Nah, kalau ada Saraswati, selain kita untuk, kalau Bali kan selain memantenin buku, berusahalah di sana untuk masuk Pati Dupa. Masuk Pati Dupa di saat kita belajar itu hidupkan Sabtu. Tujuannya apa? Supaya kita tidak mencuri ilmu, sekali lagi kita tidak mencuri ilmu, dan ilmu itu bisa meresap, mengingat, dan bahkan bisa kita gunakan di saat kita perlukan. Kemudian di saat kalian sekolah, biasakan pertama adalah minta izin pada orang tua. Minta izin pada orang tua. Pamitan dulu. Pamitan baru ke teman-teman jalan. Karena secara split, satu, teman-teman mendapatkan restu daripada orang tua secara skala atau guru secara paku. biologis, guru paku. Kemudian teman-teman sudah berdoa, itu secara niskala teman-teman di guru semesta. Kemudian Sang Hyang Aji Saraswati akan memberikan ilmu. Sehingga di sanalah akan mulai kita benar-benar merasakan belajar yang sesungguhnya. Ditambah lagi dengan guru pengajian di apalagi sekolah. Guru pengajian yang di sekolah juga menerapkan hal itu. Sehingga di saat guru pengajian itu rajin sembahyang, rajin hening, dan muridnya juga hening, itu kan menjadi frekuensi yang nyambung. Nah, apabila frekuensinya nyambung, apa yang kita terapkan itu akan menjadi didengarkan, menjadi masuk di hati anak-anak didiknya. Kalau kebetulan Tiang juga sering mengajar, beliau mengajar. Saya biasa kalau baru masuk kelas tuh berdoa hening, saya ajak teman murid-murid atau mahasiswanya hening dulu. Habis itu kita baru memulai. Tujuannya apa? Supaya teman dan mahasiswa itu atau murid-murid itu benar-benar siap untuk menerima ilmu. Jangankan kita belajar, semayang pun ada istilahnya Bali pesandekan, benar nggak, Beli? Harus hening dulu memang. Biar kan nanti datang terlambat, habis itu langsung diberikan pertanyaan-pertanyaan materi itu biasanya ngeblank dia, jadi hening ajak kita ngobrol enak. Kalau saya seperti itu metodenya itu ya, Beli. Karena di satu sisi kita kan nggak tahu psikologis dari murid atau siapa yang datang itu, mungkin entah itu di jalan dia kena sesuatu atau dari rumah dia memang sudah bermasalah. Rumah galangnya orang tuanya anak di sekolah bin tiga guru nih bin bangun bunyi kan. Jadi itu sudah jadi korban mejanya. Kita selaku orang tua dan memiliki juga selaku anak sudah saling mengerti. Jadi itu mungkin yang ditekankan sekali untuk pesan Tiang ya, untuk teman-teman generasi muda yang saat ini lagi menempuh pendidikan. Ayo lo manfaatkan kesempatan ini, karena banyak di luar sana tidak bisa mengenyam pendidikan. Teman-teman yang sudah diperjuangkan oleh orang tuanya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, ayo lo manfaatkan kesempatan ini, dan juga hormati guru, sekali lagi hormati guru. Jangan sedikit-sedikit mesadu, apalagi sedikit melawan guru. Jadi guru pasti ingin anak didiknya yang terbaik. Ya meskipun cara penyampaiannya keras, ada yang salah, keras, itu kan karakter guru beda-beda. Wajar. Jadi teman-teman ambil poinnya bahwa guru memarahi saya karena guru sayang dengan saya. Guru ingin membuat saya menjadi orang yang baik, itu aja. Nanti di saat teman-teman sudah sukses, cari guru yang memarahi teman-teman, traktir. Tidak ada ya obat yang manis ya. Bener, traktir. Guru itu akan ingat, wah ini murid yang sering saya omelin. Itu aja sih teman-teman. Dari ya mungkin beli jarak ada. Mungkin solusi sudah. Artinya bagaimana kita menerapkan apa yang seharusnya sebagai murid atau guru dilakukan. Terus kedua, kita sudah mengetahui tadi batasan-batasan yang dipaparkan tadi sama Jero, entah itu dari sudut pandang murid, entah itu orang tua, dari sudut pandang guru. Mungkin itu sih tadi sudah disampaikan beberapa mungkin masukan atau beberapa sharing. Dan di sini kita bukan, sekali lagi kita di sini bukan menggurui, dia juga selaku mau mencoba untuk menjadi orang tua, untuk menerapkan itu. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan itu kepada anak Tiang, dan begitu juga anak Tiang nantinya bisa apa yang seperti tadi Jero paparkan, ada Dede, begitu juga nanti disampaikan itu ya. Nah itu sih setidaknya beli. Ya. Jadi teman-teman izin di sini kami menakan produk ya. Di sini ada minyak herbal Kalimosade beliau. Kalimosade. Kalimosade. Kalau mungkin kepo itu ada di
IG Kalimusada Oil dan juga FB Kalimusada Oil, ada storytellingnya dan sebagainya. Minyak ini itu dibuat khusus di hari Purnama. Jadi hari purnama khusus dibuat, ini berdasarkan panduan dari kitab-kitab kuno Nusantara lah. Jadi dari Nusantara, ini murni herbal. Dan teman-teman mungkin yang mau memesan atau mau ingin gabung jadi reseller, jadi agen, itu bisa dihubungi langsung di FB Kalimusada Oil atau bisa di IG Kalimusada Oil. Mungkin itu aja. Nanti untuk khasiatnya itu bisa baca nanti di brosur Kalimusada Oilnya ada. Bisa langsung kepoin ya di Kalimusada Oil ya. Nah, mungkin itu nih teman-teman. Sekali lagi kami mohon maaf, kami di sini bukan menggurui, di sini kami ini mencoba sharing, kami mengembalikan apa sih yang kami dapat dulu selaku menjadi murid, dan dulu kami sedikit bangal juga, sedikit nakal juga, tapi setidaknya kami masih hormat kepada orang tua, semakin hormat kepada guru pengajian. Jadi buat adik-adik yang masih mengenyam pendidikan, jadi nakal itu wajar, tapi hanya ada batasannya. Ada batasan-batasan. Tetap hormati guru, jangan sampai alpa sama guru ya. Jadi itu sih buat teman-teman sementara Taksi Poleng. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dari penjelasan kami adalah salah-salah kata atau menggurui, kami mohon maaf. Dan apabila juga teman-teman memiliki saran, masukan, dan mungkin pemahaman yang beda, mungkin kita bisa sharing, bisa langsung komen-komen di channel nantinya. Kita akhir kata, ingat teman-teman, like, share, dan subscribe channel kami Taksi Poleng agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.